Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur, allazi ja'alal islam al-hanifa wan nur. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa setanah air yang kami banggakan. Era society ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Tinggal menggerakkan ujung jari untuk mendapat dan berbagi informasi. Tinggal like, subscribe, follow, and share. Namun hadirin, banyaknya berita yang membanjiri sosial media. Tidak semuanya berdasarkan fakta dan data. Jika masyarakat rendah daya kritisnya, maka akan membawa celaka dan bencana. Hoax namanya. Berita yang sesungguhnya tidak benar, tetapi seolah-olah dibuat benar. Berita yang dipolitisir sehingga membuat pembacanya getar-getir. Mulai dari hoax virus COVID sembuh karena minum air kelapa muda. Hoax sudah vaksin siap-siap mati muda. Hoax vaksin mengandung chip yang masuk ke dalam tubuh manusia. Bahkan hoax tentang rakyat Indonesia akan dibunuh vaksin Cina. Untuk itu, solusi Al-Quran dalam menyikapi hoax adalah judul Syarhil Quran yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Sebagai rujukan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة
orang yang beriman. Jika datang kepadamu seseorang yang fasik, membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Hadirin, sababun nuzul ayat ini menurut Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam tafsir Al-Qayyim jilid 1 halaman 440 berkenaan dengan Al-Walid bin Uqbah yang berdusta kepada Rasulullah bahwa Bani Mustalik telah murtad dan enggan membayar zakat, bahkan ingin membunuhnya. Rasulullah sangat marah dan ingin memerangi Bani Mustalik. Maka turunlah surah Al-Hujurat ayat 6 ini. Ya ayyuhallazina amanu ja'akum fasikun, yang menurut Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami'u li Ahkamil Quran jilid 16 halaman 312, fasik adalah al-kadzab, pendusta. Sedangkan menurut Syekh Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf juz 5 halaman 556, fasikun ay al-khuruju minal qasdi wal ilsilahu minal haqq. Fasik adalah keluar dari tujuan dan terlepas dari kebenaran. Hadirin, dalam Oxford English Dictionary, hoax diartikan sebagai malicious deception, kebohongan dengan tujuan yang jahat. Hoax tidak hanya membuat kekacauan, tetapi juga berisi propaganda adu domba yang siap merenggut nyawa manusia. Masih segar dalam ingatan kita, tahun 2019 lalu, tragedi berdarah di Wamena, Papua. 16 orang meregang nyawa, 65 orang terluka karena masalah rasisme di sosial media. Bahkan Al-Quran telah bercerita bagaimana kejamnya hoax menimpa para nabi yang mulia. Ketika ibunda Nabi Isa dituduh berzina karena melahirkan seorang putra, dan ketika Nabi Muhammad disebut terbunuh di perang Uhud sehingga membuat pasukannya goncang dan lari meninggalkan medan perang. Na'udzubillah. Satu senjata hanya mampu membunuh satu nyawa, tapi satu berita hoax dapat membunuh ribuan manusia. Nastaghfirullah. Lalu hadirin, bagaimanakah tuntunan Al-Quran dalam menyikapi maraknya penyebaran hoax? Sebagai jawabannya, kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man
azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan bagi siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia menang dengan kemenangan yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim jilid 6 halaman 487 menjelaskan bahwa qaulan sadida ay mustaqiman la ijaza fihi walan hiraf, perkataan yang lurus, tidak mengandung kepalsuan dan penyimpangan, tidak berbohong, tidak memfitnah dan tidak manipulasi. Oleh karena itu hadirin, mari berbicara yang hak dan tinggalkan hoax. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia tergantung bagaimana ia menjaga lisannya. Sudah saatnya kita berpikir logis dan kritis terhadap segala bentuk kebohongan. Tidak hanya berita, tetapi juga gambar, video, karikatur, dan sketsa. Semua hukumnya sama. Al-Kitabatu kal-khitabi. Tulisan itu hukumnya sama dengan ucapan. Betul hadirin. Sebagai kesimpulan, pertama, Al-Quran telah memberikan 2 solusi dalam menyikapi hoax, tabayyun dan berkata benar. Kedua, maraknya penyebaran hoax harus diimbangi dengan akun resmi yang mengklarifikasi. Oleh karena itu hadirin, mari mulai dari diri sendiri. Berbanyak literasi. Ajak sanak family Agar tergabung dalam forum hoax dan manipulasi, sehingga hoax dapat kita stop penyebarannya. cukup sampai di kita. Jangan sebarkan lagi. Karena penjara menanti, Kerugian materi dan siksa di akhirat nanti. Renungkan sejenak sebelum kau bagi, dan baca sampai kau mengerti. Jangan karena tertarik judul yang provokatif sehingga mau berbagi. Jangan kau tergoda, jangan percaya sebelum jelas dan nyata. Sebelum jelas dan nyata. putus